Baik, kita masuk ke sesi ketiga minggu ini dan pada sesi ketiga kita akan membahas aplikasi kesetimbangan termodinamika pada ekosistem, pada lingkungan lebih tepatnya. Dan materi ini diperoleh dari literatur atau referensi Principle of Environmental Thermodynamics and Kinetics karangan Melvin, Elizabeth, Valsaraj, and Kaliats dan diambil dari bab ketiga. Di sini kita membahas contoh-contoh spesifik terkait perpindahan transformasi zat dalam air, udara, sedimen, dan tanah. Kemudian bahas kesetimbangan dalam partisi antar fasa dalam lingkungan. Kemudian melibatkan koefisien partisi atau koefisien kesetimbangan. Di sini kita menggunakan fugasitas. Fugasitas itu merupakan estimasi kecenderungan suatu partikel untuk partisi atau membagi proporsi tertentu dari komponen tersebut ke dalam berbagai kompartemen di lingkungan. Kompartemen ini seperti fasa cair, fasa gas, tanah, atau juga disebut sebagai fasa. Kemudian identik dengan tekanan parsial gas ideal dan sangat berkorelasi dengan tekanan uap padat dan cair. Dapat terukur secara langsung kalau untuk gas ideal pada tekanan rendah nilainya sama dengan nilai tekanan parsial. Berkorelasi langsung dengan tekanan parsial dan konsentrasi dan juga menjelaskan potensial kimia. Fugasitas mengestimasi kecenderungan suatu partikel untuk partisi ke dalam berbagai kompartemen lingkungan dan dalam kondisi potensial kimia yang setimbang di antara dua fasa yang berbeda, maka persamaan ini juga telah kita lihat di pertemuan sebelumnya, yang mana potensial kimia itu dianalogikan sebagai energi Gibbs. Di sini terdapat dua persamaan, yaitu ruas kiri dan ruas kanan yang sama-sama menunjukkan nilai potensial kimia untuk fasa zat yang terlarut di air dan fasa zat yang terlarut di udara. Dan pada saat kesetimbangan, kedua nilai tersebut sama. Dan pada saat kedua fasa berada pada kondisi standar, maka nilai dari fugasitas zat tersebut di air dan fugasitas zat tersebut di udara, jadi W itu untuk water dan A itu untuk air, udara, maka nilainya adalah sama. Sehingga persamaan yang di atas disusun jadi seperti ini. Kriteria kesetimbangan antara dua fasa bisa diringkas dalam tabel berikut. Untuk energi bebas Gibbs, maka nilai energi bebas Gibbs pada masing-masing fasa itu sama pada saat kondisi setimbang. Demikian untuk potensial kimia dan fugasitas. Dalam konteks potensial kimia pada suhu konstan serta dalam V volume atau tekanan konstan, kriteria reversible dan irreversible dijelaskan sebagai berikut. Delta mu atau perubahan potensial lebih kecil daripada 0, maka proses tersebut adalah irreversible dan berlangsung secara spontan. Sedangkan apabila sama dengan 0, maka proses tersebut adalah reversible dan dalam kondisi setimbang atau tidak ada proses yang terjadi lagi. Dan pada saat beda potensial itu lebih besar daripada 0, maka proses tersebut tidak spontan. Sekarang kita mengenal parameter baru yang disebut sebagai kapasitas fugasitas yang menghubungkan antara nilai fugasitas dan konsentrasi dalam bentuk persamaan berikut, di mana Z atau kapasitas fugasitas itu tergantung pada zat, kondisi kompartemen, suhu, tekanan, dan dapat diestimasi dari percobaan atau dari korelasi matematis yang sudah ada. Sebagai berikut, untuk kompartemen udara, air, tanah, atau sedimen, dan untuk biota tertentu, maka masing-masing zat memiliki definisi tersendiri, di mana di sini R adalah konstanta gas ideal, KAW adalah konstanta Henry untuk zat, KSW adalah konstanta partisi untuk zat antara tanah atau sedimen air, KBW adalah faktor biokonsentrasi, dan ρS dan ρB adalah densitas untuk sedimen dan biota. Untuk multifasa atau kompartemen yang lebih dari satu, maka fugasitas dihitung dengan melibatkan hukum pencampuran, di mana F atau fugasitas sama dengan jumlah total seluruh komponen dari berbagai fasa dibagi dengan jumlah hasil perkalian antara volume dari masing-masing fasa dikalikan dengan kapasitas fugasitas pada fasa atau pada masing-masing kompartemen tersebut. Konsentrasi komponen untuk masing-masing kompartemen dapat dihitung dengan mengalihkan fugasitas dengan kapasitas fugasitas pada masing-masing kompartemen.
Sebagai contoh, terdapat suatu lingkungan yang terdiri dari udara, air, tanah, dan sedimen, di mana volume masing-masing fase adalah pada udara 6 kali 10⁻9 meter kubik, untuk air 7 kali 10⁻6 meter kubik, tanah sendiri 4,5 kali 10⁻4 meter kubik, dan sedimen 2,1 kali 10⁻4 meter kubik. Anda diminta menentukan distribusi kesetimbangan dari suatu polutan hidrofobik piren dalam model 4 kompartemen tersebut, di mana diketahui karakter piren memiliki konstanta Henry dengan nilai 0,9, kemudian konstanta kesetimbangan tanahnya atau KD 1,23 kali 10⁻3 liter per kilogram. Kemudian untuk densitas sedimen tanah itu sendiri 1,5 kali 10⁻2 kilogram per liter. Dan KD untuk sedimen nilainya sebesar 2,05 kali 10⁻3 liter per kilogram. Dan pada saat itu suhu terukur sebesar 300 Kelvin. Total piren keseluruhannya dari seluruh fase adalah 1000 mol. Maka apabila ditanya distribusi komponen piren saat setimbang, maka kita harus menghitung kapasitas fugasitas terlebih dahulu, yaitu dihitung dengan masing-masing kompartemen pada tabel yang sebelumnya telah ditampilkan untuk udara, air, tanah, dan sedimen itu sendiri. Setelah itu, menghitung fugasitas pada persamaan yang telah ditampilkan dengan mentotalkan seluruh mol yang ada pada masing-masing kompartemen dibagi dengan jumlah hasil kali antara volume dari masing-masing kompartemen dengan kapasitas fugasitas untuk masing-masing kompartemen tersebut, dan diperoleh hasilnya sebesar 8,5 kali 10⁻2 PA atau Pascal. Setelah diketahui nilai fugasitas tersebut, maka kita menghitung konsentrasi pada tiap fase untuk udara, air, tanah, sedimen, dan sebagainya dengan cara mengalihkan fugasitas setelah terukur dengan kapasitas fugasitas pada masing-masing kompartemen, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Setelah konsentrasi diketahui, untuk menghitung massa maka dikalikan dengan volume kompartemen masing-masing dan diperoleh nilai massanya atau nilai mol sebagai berikut. Kemudian apabila terdapat aliran masuk dan keluar pada lingkungan dan dalam kondisi tunak, maka muncul parameter baru yaitu G yang merupakan laju volume masuk dan laju volume keluar pada kompartemen J. Maka hubungan flux masuk total atau influx terhubung dengan fugasitas dalam bentuk sebagai berikut, di mana E adalah laju yang dikeluarkan atau emis dari lingkungan dan J itu konsentrasi influent atau konsentrasi input ke dalam lingkungan tersebut. Di sini lingkungan itu adalah sistem ya maksudnya, tapi sistem yang kita tinjau itu adalah lingkungan. Jadi konteks termodinamika di sini adalah konteks lingkungan, yang sebenarnya itu adalah sistem. Lalu di sini setelah kita dapatkan definisi dari influent itu sama dengan effluent ditambah dengan input, maka kita lanjutkan ke contoh 2 yang merupakan lanjutan dari contoh pertama. Contoh baru maksud saya. Terdapat lingkungan dengan udara bervolume 10⁻4 meter kubik, kemudian untuk air sendiri 1000 meter kubik, dan untuk sedimen 1 meter kubik. Suatu laju alir udara sebesar 100 meter kubik per hour, laju alir masuk sebesar 1 meter kubik per hour, dan laju emisi keseluruhan piren 2 mol per hour. Konsentrasi masuk dari udara 0,1 mol per meter kubik, dari air 1 mol per meter kubik. Diketahui nilai Z untuk udara 10⁻⁴ dan untuk air 0,1 sedangkan sedimen sendiri itu 1. Maka Anda diminta menghitung konsentrasi pada setiap kompartemen. Dari persamaan telah disampaikan, kita tinggal substitusikan pada nilai influx, di mana influx sama dengan emisi ditambah dengan jumlah hasil kali dari laju alir yang masuk dikali dan masing-masing konsentrasi pada laju alir tersebut, yang mana diperoleh hasilnya 13 mol per hour. Setelah influx kita ketahui, maka kita lanjutkan dengan menghitung fugasitas dengan persamaan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan diperoleh nilainya sebesar 118 Pascal. Setelah fugasitas diketahui, maka kita bisa menghitung konsentrasi pada masing-masing kompartemen dengan menggunakan hubungan yang telah dipaparkan sebelumnya, di mana fugasitas dikali dengan kapasitas fugasitas pada masing-masing kompartemen, sehingga didapatkan nilainya sebagai berikut.
Sekian sesi aplikasi kesetimbangan di dalam lingkungan. Kita akan masuk ke sesi kedua pada topik yang sama.